Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan. Saya ingin mempresentasikan tugas statistika sosial yang beranggotakan Elza Nabila, Ramadhani, Aditya, dan saya sendiri Kurniawan. Pertama ada korelasi produk momen. Kelompok kami membahas tentang korelasi produk momen. Apa itu korelasi produk momen? Merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio. Selanjutnya, asumsi yang harus dipenuhi untuk perhitungan koefisien korelasi Pearson atau KPM yang tadi, korelasi produk momen. Ada 4. Yang pertama, sampel diambil dengan teknik random atau acak. Yang kedua, data yang akan diuji harus homogen. 3, data yang akan diuji juga harus berdistribusi normal. Yang keempat, data yang akan diuji bersifat linear. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi korelasi produk momen. Sebagai salah satu statistik inferensia adalah untuk menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian. Adapun syarat untuk bisa menggunakan KPM, selain syarat menggunakan statistik parametris, juga ada persyaratan lain, yaitu variabel independen X dan variabel Y harus berada pada skala interval atau rasio. Makna nilai korelasi produk momen: nilai 0,00 hingga 0,19 maknanya sangat rendah, 0,20 hingga 0,39 maknanya rendah, 0,40 hingga 0,59 maknanya normal, 0,60 hingga 0,79 maknanya tinggi, 0,80 hingga 1,00 atau 1 maknanya sangat tinggi. Berikutnya ada menghitung korelasi produk momen. Ada beberapa langkah untuk menghitung KPM atau korelasi produk momen. Yang pertama, merumuskan hipotesis H1 dan H0 dalam bentuk kalimat dan statistik. Nomor 2, buat tabel pembantu. Nomor 3, mencari nilai R hitung. Nomor 4, menentukan taraf signifikasi A sama dengan 0,05. Nomor 6, tentukan kriteria pengujian. Jika min R tabel lebih kecil 0 atau lebih kecil R tabel, maka H0 dapat diterima. Bandingkan R hitung dengan nomor 7, bandingkan R hitung dengan R tabel. Nomor 8, menghitung KPM dengan rumus. Ada beberapa rumus KPM, yaitu di sini R sama dengan koefisien korelasi, N sama dengan jumlah sampel. Nilai KPM atau korelasi produk momen itu disimbolin sama huruf R yang dibacanya itu rho. Nilai KPM juga berada di antara minus 1 kurang dari R kurang dari 1. Nilai R itu nggak punya satuan, tapi kayak misalkan positif sama negatif itu kayak cuman buat petunjuk arah. Nih misalkan nilai R-nya itu positif 1, berarti terdapat hubungan variabel positif antara variabel independen dan dependen. Kalau nilai R-nya 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungan antara variabel independen dan dependen. Kalau nilai R-nya minus 1, berarti terdapat hubungan negatif antara variabel independen dan dependen. Nah, di sini ada tabel nilai R dengan DF atau DK. DF DK itu kayak derajat kebebasan dari 1 sampai 10. Buat mau nyari DF atau DK itu caranya N itu kayak jumlah sampelnya dikurang sama 2. Nah, terus ini biasanya kalau di korelasi produk momen itu pakai yang 0,05, tapi yang tingkat signifikan sih untuk uji satu arah. Biasanya pakai 0,05. Nah, itu udah dilihat 1 sampai 10, ada 0,9877 dan seterusnya. Lihat ke bawah ya. Nah, sekarang udah sampai di bagian contoh soal. Contoh soalnya itu seperti yang ada di PowerPoint. Bisa gitu, kita mulai buat penyelesaiannya. Penyelesaiannya itu kita cari hipotesis. Pertama itu buat hipotesis awal pakai kalimat. Yang kedua itu buat hipotesis awal pakai
bahasa statistik. Nah habis itu kita buat tabelnya itu biar mempermudah kita buat ngitung. Nah itu ada n, x, y, x kuadrat, y kuadrat, sama xy. Terus ada sigma n itu berarti jumlah sampel, sigma x berarti jumlah dari seluruh nilai x, sigma y seluruh nilai y, sigma xy kuadrat xy itu berarti seluruh nilai xy. Dari data yang tadi didapetin kalau n-nya itu 7, sigma xy itu 1200, sigma y-nya itu 407, sigma x kuadrat itu 201 480, sigma y kuadrat 24287, sigma xy-nya itu 70443. Nah, jadi di sini tuh udah mulai ngitung. Pertama itu tulis dulu rumusnya. Habis itu masukin nilai-nilai yang kayak misalkan n, sigma x, sigma y, sigma x kuadrat, sigma y kuadrat, pokoknya kalian masukin ke dalam rumus kayak gitu. Hasilnya itu 1,0722. Terus di sini ada taraf signifikasi. Nah, biasanya kan kalau taraf signifikasi dari KPM itu makanya yang 0,05. Nah, buat nyari R tabelnya itu makanya kita nyari dari DK atau derajat kebebasannya, berarti N kurang 2. N itu kan 7. Nah, 7 dikurang 2 itu 5. Nah, di tabel itu 5 itu 0,6694. Kriteria pengujinya itu berarti minus 0,6694 kurang dari R hitung kurang dari 0,6694. Kayak tadi yang di awal yang buat nyari ini tuh hasilnya bakalan positif apa negatif, bakalan mereka itu punya hubungan atau enggak dari data tersebut. Terus dibandingin tuh sama R hitung. Berarti R hitungnya itu kan tadi 1,0722, sedangkan R tabelnya itu 0,6694. Berarti R tabel itu lebih kecil daripada R hitung. Tulisannya berarti 0,6694 lebih kecil daripada 1,0722. Maka kesimpulan yang dapat itu, hipotesis akhir dapat diterima, yang dimana adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel intensitas berat dan tinggi seseorang. Buat ngambil kesimpulannya karena R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Kalau misalkan R hitungnya lebih kecil daripada R tabel, berarti mereka itu nggak punya korelasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.